Yaelah, tuh makhluk satu kayaknya gak pernah bisa ngebiarin bentar gue sama Raka berdua aja, ucapku di dalam hati. Lagi-lagi Kak Gian yang menghalangiku berduaan bersama Raka sekarang. Raka, kayaknya lo gak usah antar gue aja deh, ucapku kepada Raka. Lah, kenapa? Jawab Raka. Noh, lihat di depan, Kak Gian udah nunggu, ucapku sembari menunjuk ke arah Kak Gian yang sedang berdiri. Gue yang ngomong aja ntar, jawab Raka. Kayaknya itu gak bagus deh, tambah marah ntar Kak Gian, lanjutku. Ya udah deh, kalau gitu Raka gak jadi antar kamu sekarang, jawab Raka dengan melepas rangkulannya di pundakku. Aku pun mengangguk mengiyakan, walau dengan berat hati, tapi mau tidak mau, ini demi kebaikan Raka juga. Lama banget, dasar, ucap Kak Gian. Siapa suruh ngejemput? Jawabku dengan menghampirinya. Ye, makasih kek, apa kek? Lanjut Kak Gian, sembari masuk ke dalam mobil. Iya, terima kasih Kak Gian yang paling ganteng, jawabku sesaat setelah masuk ke dalam mobil. Nah, gitu kan enak didengar, lanjut Kak Gian, sembari memulai menyalakan mobilnya dan langsung tancap gas. Nge 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 nge, jawabku meledek. Lalu lintas yang biasa kulewati dengan Kak Gian sangat padat dipenuhi bus pariwisata saat itu, sehingga Kak Gian memutuskan untuk mencari jalan pintas. Karena kebetulan Kak Gian anaknya nggak pernah bisa diem di rumah, walau sehari kurasa Kak Gian cukup kenal dengan jalan pintas di sekitar daerah ini. Lalu mobil Kak Gian pun berbelok ke arah utara sampai tiba di perkomplekan. Aku tak memperdulikan di mana aku sekarang. Yang terpenting, aku tak sendiri dan ada Kak Gian yang menemaniku. Langit senja telah hilang tertutup awan-awan hitam yang sepertinya tak akan lama lagi turun hujan. Namun, aku dan Kak Gian masih belum juga sampai tujuan. Sudah beberapa menit, aku merasa aku dan Kak Gian hanya berputar-putar di perkomplekan ini saja. Tetapi aku tak berani bercakap apapun kepada Kak Gian, karena aku takut akan mengganggu konsentrasi Kak Gian yang sedang mengemudi. Kurasa Kak Gian lebih tahu semuanya tentang jalan ini. Loh, Ria, kok kita dari tadi muter-muter di sini aja terus ya? Tanya Kak Gian. Ternyata benar, bukan aku saja yang mengira seperti itu. Ternyata Kak Gian juga sama. Tak lama sebelum Kak Gian menghentikan mobilnya di persimpangan jalan, air hujan langsung turun dengan begitu deras. Kulirik jamku saat itu, dan betapa kagetnya ketika melihat jam yang menunjukkan pukul jam 6 pas, sedangkan aku dan Kak Gian berputar-putar sudah lebih 1,5 jam di perkomplekan ini. Ku coba melihat HP-ku untuk melihat jam, karena kurasa jam di tanganku mungkin rusak. Tetapi tidak, setelah kulihat jam di HP-ku, jam di HP-ku juga menunjukkan jam 6 pas sekarang. Aku belum puas dengan apa yang kulihat itu, lalu aku berniat menyamakan jam di tanganku dengan jam yang dipakai di tangan Kak Gian. Loh, Kak Gian di mana Kak? Teriakku yang kaget melihat Kak Gian tak ada di sebelahku saat itu. Kak Gian, jangan bercanda dong Kak, Ria takut, teriakku dengan air mata yang deras membasahi pipiku. Keadaan di sekitar kompleks ini sangat sunyi, seperti yang tak berpenghuni. Tak ada satupun cahaya lampu selain sorotan lampu mobil Kak Gian saat itu. Ditambah derasnya suara air hujan yang membuat suasana menjadi amat sangat mencekam. Kering. Suara nada dering dari HP Kak Gian. Sial, aku yang mencoba menelepon Kak Gian waktu itu, ternyata HP Kak Gian tertinggal di mobil. Ya Tuhan, aku harus gimana ini? Ucapku di dalam hati dengan gemetar. Tak lama, terlihat seseorang yang sedang berjalan dengan bungkuk menuju mobil Kak Gian. Dengan hanya bermodalkan cahaya lampu mobil saja, orang yang sedang berjalan menuju arahku
Wajahnya tak terlihat jelas dengan jaraknya yang sedikit jauh dari sorotan cahaya mobil gagian itu. Semakin dekat dan semakin dekat orang itu berjalan menuju ke arahku. Aku dengan sigap mengunci pintu dan kaca mobil gagian karena aku takut orang yang sekarang akan menghampiriku bukan orang baik-baik. Tubuhnya sangat kurus dan kering, juga rambutnya yang panjang dan gondrong tengah berjalan bungkuk ke arahku dengan dibantu tongkat di tangan kanannya. Lalu tiba-tiba orang itu tepat berdiri di depan mobil gagian, dengan tubuhnya yang tak terbasahi air hujan sedikit pun, sedangkan hujan di luar terlihat sangat deras. Aku menggidik gemetar melihatnya, tetapi di satu sisi, aku kasihan melihatnya. Dengan menggunakan kebaya dan samping sarung, orang yang ada di depanku ini terlihat sudah sangat tua, sekitar berumur 70-80 ke atas. Tetapi aku heran, wajahnya sekilas sangat mirip dengan ibuku, hanya saja wajahnya sudah sangat keriput, dan juga kelopak matanya sangat hitam, seperti tak tidur beberapa bulan. Nenek ini terus berdiri menghadapku, dengan tatapan yang kosong. Tanpa pikir panjang, aku bergegas keluar dengan mengajak nenek ini masuk ke dalam mobil, karena keadaan di luar sangat tidak baik. Hujan yang deras terus mengguyur disertai sedikit angin. "Ayo Nek, masuk dulu di mobil saya," ucapku kepada nenek tersebut. Namun nenek ini hanya menatapku dengan dingin, tak menjawab sepatah kata pun. Astaga, ucapku di dalam hati, sesaat menyentuh tangan nenek ini untuk berniat mengajaknya langsung ke dalam mobil. Aku terkejut saat ku merasakan dinginnya tubuh nenek ini. Tubuhnya sangat dingin, sedingin es. Aku terus berpikir positif. Kemungkinan besar nenek ini kedinginan di luar. Lalu aku pun menuntunnya masuk ke dalam mobil dengan cepat. Kini aku duduk di sebelah kanan tempat mengemudi, dan nenek ini duduk di sampingku. "Kamu ngapain Cuk sendirian?" ucap nenek ini mendahuluiku. "Tadinya saya berdua bareng kakak saya, tapi tiba-tiba kakak saya menghilang, Nek. Nenek ada lihat nggak? Kakak saya tinggi, putih, pakai jelasku kepada nenek yang ada di sebelahku ini. Namun belum sempat ku menyelesaikan pembicaraanku, nenek ini memotong pembicaraanku. "Terlihat baik, namun hatinya menyimpan banyak dendam yang tertunda," ucap nenek ini dengan wajahnya yang terus melihat ke depan. Aku tak paham dengan apa yang dikatakan nenek ini kepada aku. Dan juga kenapa dia berkata itu padaku. "Maksud nenek?" ucapku heran. Tetapi nenek ini tak menjawab dan aku pun tak bisa memaksanya untuk menjawab. "Nama nenek siapa, Nek? Asal mana? Hujan-hujan gini ngapain, Nek?" tanyaku. Pertanyaanku tak sedikit jelas karena kehadiran nenek ini membuatku sangat bingung. Tidak masuk akal. Nenek ini keluar saat hujan deras seperti ini dan anehnya bajunya tak terbasahi sedikit pun. "Panggil saja saya Nenek Sumi," jawab nenek itu. Aku merasa sangat kenal betul dan tak asing lagi dengan nama ini sebelumnya. Tetapi aku belum bisa yakin betul karena aku tahu nama Nek Sumi bukan hanya satu seorang di dalam dunia ini. "Oh iya, maksud nenek tadi apa ya?" tanyaku yang masih kebingungan tentang yang dikatakan Nek Sumi tadi. Lagi-lagi, Nek Sumi ini tak menjawab pertanyaanku tadi. Namun apa daya, aku tak bisa memaksa Nek Sumi untuk menjawab semua pertanyaanku ini. Feelingku mengatakan, mungkin dalam waktu dekat aku sendiri juga yang akan menemukan jawabannya. Lalu Nek Sumi melihat wajahku dengan senyuman yang terpancar di wajahnya. Tak lama Nek Sumi mengelurkan tangannya di kepalaku dan mengelus-ngelus lembut rambutku. Aku merasakan ketenangan saat Nek Sumi mengelus halus rambutku ini. Lalu, tiba-tiba rasa kantuk seperti menyerangku saat ini. Rasa ngantuk ini seperti terus memaksaku untuk menutup kedua mataku. Aku sudah berjuang keras untuk tetap membiarkan mataku terbuka. Namun sayangnya, rasa kantuk ini mengalahkanku. Sebelum ku memejamkan mataku,
Kulihat Nek Sumi mulutnya seperti berkemat-kambit membacakan sesuatu kepada aku. Lalu tak lama, Nek Sumi tersenyum manis kepada aku. "Ria, bangun weh," teriak Kak Gian yang membangunkanku. Sepertinya saat ini aku dan Kak Gian sudah sampai di rumah. "Kak Gian!" teriakku sembari langsung memeluk Kak Gian. "Dih, apaan nih? Kamu kenapa sih?" tanya Kak Gian keheranan. "Kak Gian dari mana aja sih?" tanyaku kepada Kak Gian. "Bentar, Nek Sumi kemana Kak?" tanyaku dengan berbalik badan melihat ke kursi belakang, mencari Nek Sumi. Namun anehnya Nek Sumi tak ada di dalam mobil ini. "Siapa?" tanya Kak Gian keheranan. "Itu loh, Nek Sumi yang aku bawa ke mobil pas kakak ngilang," jelasku kepada Kak Gian. "Kapan Kak Gian ngilang?" tanya Kak Gian kebingungan. Bukan hanya Kak Gian, aku pun merasa sangat bingung. Padahal jelas Nek Sumi tadi ada di sebelahku. Dan saat itu juga, Kak Gian menghilang entah kemana. Apa ini halusinasi gue doang? Entahlah, otakku sakit memikirkan ini semua. "Malam banget, kemana aja?" ucap ibu dengan tertunduk di kursi depan rumahku. Sepertinya ibu sedang menungguku dan Kak Gian saat itu. "Macet bu, hujan gede banget lagi," jelas Kak Gian kepada ibu. "Ini Ria, kenapa pucat gitu?" tanya ibu sembari menghampiriku. "Lah, kamu kenapa Ria? Tadi baik-baik saja?" tanya Kak Gian yang langsung dengan sigap memeriksa suhu tubuhku. "Panas bu, kayaknya Ria sakit," lanjut Kak Gian. "Kamu sakit apa sayang?" tanya ibu dengan raut wajah yang khawatir. Aku hanya menggelengkan kepala dengan terus menahan tubuhku yang menggigil kedinginan. "Yaudah, kakak antar ke kamar," lanjut Kak Gian sembari menuntunku. Sesampainya di kamar, aku pun langsung berbaring lemas di kasurku. Lalu Kak Gian melepas sepatuku yang masih kukenakan itu. "Kakak ambilkan obat dulu ya," ucap Kak Gian. Lalu aku pun hanya mengangguk mengiyakan. Setelah beberapa menit Kak Gian meninggalkanku sendiri di kamar, terdengar suara langkah kaki yang sedang menghampiriku. Dengan mata yang terus kupejamkan, aku merasa itu adalah ibu. Sekarang ibu seperti duduk tepat di sebelah kepalaku dan langsung mengelus lembut keningku. Juga terdengar pelan ibu seperti membacakan doa-doa untukku. "Masih dingin gak, Ra?" ucap Kak Gian sembari menghampiriku. "Mendingan Kak, pas ibu elus kepala Ria tadi sambil sedikit bacain Ria surat-surat pendek," jelasku dengan mata yang terus kupejamkan. "Hah? Kapan ibu masuk kamar?" tanya Kak Gian heran. Mendengar itu, aku pun langsung membuka mataku dengan lebar dan sedikit panik. "Gimana? Udah turun panasnya?" ucap ibu sembari menghampiriku dan Kak Gian. Sontak, mataku dan Kak Gian tertuju heran kepada ibu. "Ibu tadi di kamar ya kan?" ucapku kepada ibu. "Ibu baru aja beres masak makan malam, terus baru juga masuk ke kamar kamu," jawab ibu. Mendengar itu, aku pun sedikit aneh sekaligus tak percaya. Kalau bukan ibu, terus siapa? "Udah, paling kamu ngiko aja tadi," ucap Kak Gian menenangkanku. Lalu setelah itu Kak Gian pun dengan cepat mengecek suhu tubuhku lagi sebelum mengompresnya. "Loh, sekarang tubuh Ria normal bu," ucap Kak Gian. "Alhamdulillah kalau gitu, mungkin Ria kecapean pas kedinginan doang tadi," ucap ibuku. "Yaudah, kamu makan dulu. Setelah itu makan obatnya terus langsung tidur," kata Kak Gian dengan membantuku berdiri. Aku sedikit heran dengan keadaanku sekarang. Padahal tadi aku benar-benar merasakan tidak enak badan. Namun dengan cepat aku bisa sembuh seperti ini. Sesaat sebelum tiba di meja makan, aroma bau wangi masakan ibu sembeliwir menyerang hidungku. Sepertinya ibu masak banyak malam ini. Dan benar saja, saat tiba di meja makan, terlihat makanan-makanan kesukaanku terhidang di meja dengan rapi. Aku pun langsung dengan cepat duduk di meja kursi terdekat. Itu kursi Kak Gian,"
teriak Kak Gian. Is, tuh masih kosong sih, jawabku dengan tangan yang sedang memegang piring dan siap untuk menyajikan masakan-masakan ibu yang sangat menggoda seleraku itu. Dasar, giliran makan aja cepet, ucap Kak Gian meledekku. Lalu kulihat ibu yang hanya tersenyum tipis melihatku, karena sepertinya ibu sudah terbiasa dengan kelakuanku ini. Sesaat sedang menikmati masakan, tiba-tiba isi kepalaku terpenuhi pertanyaan-pertanyaan yang ingin kutanyakan sekali kepada ibu. Andai saja ada bapak ya bu. Aku tak berani menanyakan bapak kepada ibu secara langsung, karena setiap kutanya tentang bapak, ibu sepertinya sangat marah dan benci sekali saat mendengarnya. Tiba-tiba ibu tersedak. Sesaat aku mulai berbicara tadi kepada ibu. Tanpa menjawab, ibu langsung menyimpan sendok dan garpunya di meja makan dengan keras, sembari berdiri dari duduknya. Sontak aku dan Kak Gian sangat amat terkejut saat itu, dan langsung saling bertatap heran. Tak lama ibu meninggalkan meja makan tanpa menyelesaikan makanannya. Lagi-lagi, ibu sangat marah setiap kali aku berbicara tentang bapak kepada ibu. Bu, teriakku kepada ibu. Ibu membanting pintu-pintunya dengan keras, membuatku menyesal mengatakan apa yang barusan kukatakan kepada ibu. Kak, Ria salah ya? Tanyaku dengan wajah yang tertunduk ke bawah dan kembali duduk di kursi meja makan. Kamu sabar ya, Kak Gian juga ngerasain apa yang kamu rasain. Mungkin emang ini takdir kita yang selamanya tidak akan pernah merasakan kasih sayang seorang ayah, jawab Kak Gian dengan menahan matanya yang sudah berkaca-kaca. Kan masih ada kakak, jadi tenang aja, entar kalau kamu nikah biar kakak yang jadi walinya, ucap Kak Gian dengan tertawa kecil kepada aku. Kak Gian aja sono duluan, jawabku dengan senyum bahagia yang terpancar di wajahku. Aku amat sangat beruntung mempunyai kakak seperti Kak Gian yang amat sangat menyayangiku dan membuatku seperti merasa tetap mempunyai keluarga yang benar-benar utuh. Ya, walau Kak Gian sedikit rese sih. Setelah selesai makan malam, aku berniat untuk pergi ke kamar ibu. Namun sesaat selangkahku menuju kamar ibu, Kak Gian memegang pundakku dan menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan aku untuk tidak mengganggu ibu sekarang ini. Dengan berat hati, aku pun langsung pergi ke kamar dan langsung membaringkan tubuhku di kasur. Suara pesan masuk. Aku segera membuka HP-ku. Terlihat besar nama Raka Pratama di layar utama mengirim satu pesan untukku. Hatiku sangat berbunga-bunga melihatnya karena sebelumnya sudah lama aku save nomor Raka yang kudapatkan di dalam grup kelas, namun aku tak berani jika harus mengirimkan pesan terlebih dahulu. Hai cewek, satu pesan yang Raka kirimkan. Apa sih Raka? Balasku. Yah, curang lo, gue curiga lo peramal deh Ra. Kok tahu gue Raka sih? Balas Raka. Taulah, Ria gitu loh. BTW tumben, ada apa ngechat Ria? Balasku dengan cepat. Gue kangen Ra, balas Raka. Antara senang dan bingung, apa yang harus kubalas sekarang? Kering. Beberapa menit sebelum kubalas chat dari Raka, Raka langsung meneleponku. Jantungku berdetak dengan cepat. Ingin rasanya aku mengangkat telepon Raka, namun entah kenapa yang ada di pikiranku sekarang hanya malu dan malu. HP-ku terus berdering, dan aku hanya bisa menahan rasa ingin menjawabnya. Sombong banget toge dasar, satu pesan yang Raka kirimkan setelah mematikan teleponnya. Gila, cantik gini dipanggil toge. Dengan cepat aku pun melepon Raka balik. Sembarangan banget, gue tuh gak pendek, lo aja yang ketinggian, ucapku sedikit kesal. Nah kan, giliran dipanggil toge, lo baru angkat, jawab Raka di telepon. Gue cuma mastiin lo masih hidup, Ra. Lanjut Raka. Sumpah nih, gue matiin ya, jawabku. Dih baper,
Gue cuma kangen dengar suara lo, Ra. Lanjut Raka. Aku terdiam bingung dan malu saat Raka mengatakan itu kepada aku. Besok minggu kan? Lanjut Raka. Iya, kenapa? Jawabku. Besok jalan mau kan? Sekarang lo tidur. Besok Raka jemput ke rumah. Oke, bye. Lanjut Raka dengan nada terburu-buru. Tap. Belum sempat aku menolak ajakan Raka. Raka langsung mematikan teleponnya. Jelas aku bukan tidak mau jalan bareng Raka. Aku hanya takut memikirkan Kak Gian yang akan marah bila mengetahuinya. Aku berbaring sembari menatap langit dinding kamarku dengan pikiranku yang terus memikirkan esok hari. Jam 7 pagi. Hari telah berganti. Cahaya bulan telah terganti terangnya matahari pagi. Aku pun terbangun dari tidurku dan langsung mengecek HP-ku. Terlihat notif dari Raka yang mengirimkan 5 pesan di layar utama HP-ku. Aku langsung terbangun saat mengingat Raka yang akan menjemputku sekarang. Aku beranjak dari kasurku dan berdiri mondar-mandir kebingungan saat itu dengan rambutku yang masih super berantakan. Tapi aku tak memperdulikannya karena aku rasa takkan ada yang melihatku saat ini. Teriak Kak Gian yang bersender di pintuku sembari melipat tangannya. Astaga Kak, jawabku kaget melihat Kak Gian yang tiba-tiba tengah berdiri memperhatikanku di depan pintu. Gila ya kamu, Ra? Tanya Kak Gian. Enggak kok, jawabku dengan terbata-bata. Adi sono, tikus juga takut liatnya. Lanjut Kak Gian meledekku. Iya, ini mau, jawabku dengan langsung bergegas ke kamar mandi. Sesaat ku menuju ke kamar mandi, aku tak melihat ibu seperti biasanya. Aku mengira ibu pergi ke pasar saat itu. Terdengar suara motor yang berhenti tepat di depan rumahku. Aku tak mengira itu Raka, karena biasanya dia tak pernah kulihat memakai motor. Aku mengendap-endap keluar rumah, agar tak ketahuan Kak Gian saat itu. Sial, kamarku ini paling pojok. Jadi, jika harus keluar rumah, aku pastinya melewati kamar makhluk satu itu. Ya, Kak Gian. Tepat di depan kamar Kak Gian, kulihat pintu Kak Gian sedikit terbuka. Saat kulihat Kak Gian sedang asik bermain game di kamarnya, kurasa ini kesempatan emasku untuk kabur. Tanpa berpikir lama, aku pun langsung ngacir pergi keluar. Aku menghembuskan nafas lega setelah berhasil keluar tanpa ketahuan Kak Gian tadi. Kulihat ke depan gerbang, terlihat seseorang yang sedang berdiam di depan. Tak lama aku pun langsung menghampirinya dan benar saja, itu adalah Raka. Raka sedikit berbeda dengan memakai style hoodie dan celana yang berwarna hitam, juga sepatu Converse-nya. Terlihat simpel, tetapi membuat Raka menjadi sangat cool. Rambutnya yang badai tertiup angin, dan senyuman manis terpancar di wajahnya, membuat hatiku berdebar kagum melihatnya saat itu. Woi, santai aja kali liatinya, ucap Raka membayarkanku, yang berada di dalam lamunan saat melihatnya tadi. Apaan sih, ngeliatin juga enggak, jawabku dengan langsung memalingkan wajahku dari Raka. Oh, jadi nggak ngeliatin ya? Ucap Raka meledekku dengan tertawa kecil. Lalu tak lama mataku dan mata Raka saling bertemu pandang saat Raka tengah memakaikan helm kepada aku. Aku terlalu dalam tatapannya yang sangat indah itu. Tak percaya rasanya kalau ini adalah nyata. Lucu bet sih, ucap Raka dengan mencubit hidungku. Dan tak lama Raka langsung naik ke motor sportnya yang ia bawa. Sakit Raka, ucapku dengan tersipu malu melihat Raka yang mencubit hidungku tadi. Cepetan naik, ucap Raka sembari menyalakan motornya. Aku pun langsung mengangguk mengiyakan dan langsung naik ke motor Raka. Setelah siap untuk berangkat, tak lupa Raka merubah posisi spionnya, tepat mengarah ke wajahku. Emang Raka nih dasar paling senang bikin orang salting. Cepet maju dong, ucapku karena sudah beberapa menit Raka tak mulai menjalankan motornya. Gak takut jatuh emang?
ucap Raka. Mendengarnya, aku sudah sangat yakin jika itu adalah sebuah kode untuk menyuruhku memeluknya saat itu. Enggak, jawabku singkat. Lalu tak lama, Raka menjalankan motornya tanpa aba-aba apapun kepada aku, sehingga aku pun hampir saja terjatuh terlentang ke belakang. Ih, Raka sengaja banget sih, ucapku kaget. Kan, dibilangin susah sih, ucap Raka sembari menghentikan motornya. Aku tak berani menjawab apapun saat itu. Malu rasanya jika harus memeluk Raka sekarang. Tak lama tangan Raka menarik tanganku ke perutnya, membuatku memeluk Raka saat itu. Aku tak bisa apa-apa selain pasrah pada keadaan ini, dan tak lama Raka pun langsung menjalankan motornya. Aku memeluk Raka sembari sedikit menempelkan kepalaku di pundaknya. Hatiku berbunga-bunga saat ini, tak bisa menyangka aku dan Raka bisa sampai sedekat ini. Aku sangat merasa nyaman saat memeluknya dan enggan rasanya melepaskan pelukan itu kepada Raka. Kita mau kemana? Ucapku dengan sedikit berteriak, karena rasanya jika aku berbicara perlahan kepada Raka, tak mungkin akan terdengar olehnya. Ke pelaminan, jawab Raka dengan sedikit melihatku ke belakang. Di dasar, ucapku dengan wajah merah malu. Di persimpangan jalan, Raka tiba-tiba menghentikan motornya dan menunjukkan ke arah penjual bubur yang ada di seberang jalan itu. Suka bubur nggak? Ucap Raka. Suka kok, jawabku. Ya udahlah, jangan, ucap Raka. Lah, kenapa? Jawabku heran. Guenya nggak suka, jawab Raka. Aku semakin bingung dengan manusia satu ini. Kalau emang gak suka, terus ngapain dia tanya aku? Entahlah, emang manusia aneh yang satu ini. Kenapa gak suka? Terus sukanya apaan? Jawabku sedikit ingin memaksa Raka untuk jadi pergi menuju ke tukang bubur di seberang jalan tadi. Karena memang kebetulan aku ini pecinta bubur ayam dari dulu. Gue sukanya cuma lo, jawab Raka. Sepertinya tak pernah bosan, Raka membuatku salting seperti ini. Wajahku memerah malu dengan menahan kuat senyumanku ini. Setelah beberapa menit mendengarkan gombalan-gombalan Raka, akhirnya aku dan Raka sepakat untuk makan bubur ayam di seberang jalan itu. Bukan hanya aku, begitu juga Raka, yang katanya sama-sama menyukai bubur ayam. Pak, bubur ayamnya 2, teriak Raka sembari mengacungkan tangannya ke arah Pak Usman. Setelah beberapa menit, pesanan pun datang. Dari jauh tercium bau wangi khas bubur ayam Pak Usman, yang seakan sangat membuat cacing-cacing di perutku ini bergoyang. Ini dan ganteng pesanannya, ucap Pak Usman sembari menyimpan bubur ayamnya. Oh alah, dan ganteng bareng siapa toh? Ucap Pak Usman kepada Raka, sembari melihat ke arahku. Terlihat dari akrabnya Pak Usman dan Raka, kurasa Raka sudah menjadi langganan bubur ayam di sini. Pacar saya, Pak, jawab Raka dengan tersenyum pada aku. Mendengar apa yang dikatakan barusan, aku sedikit kaget melihatnya, karena aku tak mau mempermalukan Raka di depan Pak Usman jika harus menentang apa yang dikatakannya barusan. Aku pun hanya membalas senyuman Raka kepadaku tadi. Cocok ini mah, Bapak doain sampai pelaminan kalian, lanjut Pak Usman dengan wajahnya yang juga terlihat ikut bahagia. Amin, jawab Raka dengan sedikit berteriak dan juga sangat-sangat bersemangat mengucapkannya. Amin, ucapku di dalam hati. Jelas, siapa yang tidak mau menjadi kekasih Raka? Dengan wajahnya yang sangat tampan, kurasa semua wanita ingin sekali memiliki Raka, termasuk aku. Namun tidak sekarang. Aku harus benar-benar meyakinkan Kak Gian bahwa Raka tidak seperti apa yang ia pikirkan. Di saat sedang menikmati lezatnya bubur ayam Pak Usman, mataku menangkap seseorang yang tengah memperhatikanku dengan mata yang melotot di balik pohon di seberang jalan. Aku berusaha untuk tidak melihat wajahnya, karena wajahnya sangat amat menakutkan.
Keringatku mulai membasahi keningku saat itu, dengan tanganku yang bergetar saat sedang memegang sendok makan. Raka melihatku penuh keheranan saat itu. Lalu, Raka pun memegang tanganku yang sangat bergetar sekedar menenangkanku. Tak lama, kulirik ke arah belakang pohon tadi. Namun entah aku salah lihat atau apa, yang jelas seseorang itu hilang entah kemana. Padahal jelas tadi aku melihatnya. Dia tengah memperhatikanku dengan matanya yang melotot ke arahku. "Kenapa, Rak?" ucap Raka sembari berpindah tempat ke sebelahku. Enggak kok," jawabku. "Kayaknya kita harus lanjut jalan deh, Raka. Aku bosan di sini," jawabku berbohong. Karena jika aku mengatakan apa yang sebenarnya aku takutkan akan mengacaukan hari bahagia ini. "Ya udah, Raka bayar dulu ya," jawab Raka dan langsung beranjak berdiri dari duduknya. "Duluan ya, Pak," teriak Raka kepada Pak Usman sesaat sebelum mulai menjalankan motornya. Setelah itu, aku dan Raka hanya berputar-putar saja mengelilingi satu kota ini. Walau begitu, aku pun amat sangat senang karena mimpi rasanya jika aku benar-benar bisa sedekat ini bersama Raka. "Mau lihat ibuku?" ucap Raka. "Iya, boleh," jawabku. Setelah itu, aku dan Raka pun langsung meluncur ke arah tujuan, yaitu rumah Raka.